Disambut super meriah oleh Ultras Garuda di Australia, dikonfirmasi total sudah 20 pemain timnas Indonesia resmi mendarat di Sydney hari ini. 9 pemain lagi menyusul, maksimal Selasa besok sudah lengkap. Justin Hamner menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang mendarat di Sydney, Australia. Skuad Garuda akan menghadapi The Socceroos pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia pada Kamis 20 Maret mendatang. Pemain Wolves itu menempuh perjalanan jauh dari London ke Sydney, sekitar 24 jam dengan transit. Setibanya di Sydney, Hamner mendapatkan sambutan dari Garuda Australia. Perwakilan supporter timnas Indonesia yang berada di negeri Kanguru memang standby untuk memberikan dukungan langsung kepada pemain. Sementara rombongan pertama skuad Garuda yang telah berangkat dari Jakarta ke Australia tadi malam juga sudah dipastikan tiba di Bandara Sydney, Australia pukul 9 atau pukul 10 siang ini. Kami juga melakukan penyambutan di bandara pada hari Senin pagi waktu Sydney. Rombongan timnas Indonesia tiba sekitar pukul 9 atau 10 pagi. Kami membagi 2 tim penyambutan. Ada yang ke bandara, dan ada yang di hotel tempat mereka menginap, kata Ketua Garuda Australia Osvaldo Giovanni. Justin Hamner bakal absen ketika timnas Indonesia menghadapi Australia karena akumulasi kartu. Dia akan tersedia pada laga berikutnya melawan Bahrain di Jakarta pada hari Selasa 25 Maret mendatang. Ivar Jenner juga sudah bergerak menuju ke Sydney dengan transit di Dubai. Sementara itu, mayoritas pemain masih akan bertanding di liga masing-masing pada akhir pekan ini. Georges akan meladeni Napoli pada Minggu, 16 Maret 2025. Kemudian Kevin Dix bersama Copenhagen akan bertandang ke Marcus Pibol pada Minggu malam. Messelgers bersama FC Twente menghadapi Feyenoord juga pada hari Minggu malam. Di Asia, Pratama Arhan akan bertemu dengan Astoy Mangkualam dalam duel Bangkok United kontra Por FC. Sementara itu, Sandy Walsh telah menyelesaikan pertandingan sebelum jeda FIFA Matchday. Jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, kita mengaku pertandingan melawan timnas Indonesia adalah ujian berat yang sangat menantang. Ramai-ramai media Cina menyinggung rumor naturalisasi bintang Liga Inggris yang akan dilakukan timnas Indonesia yang tengah berhembus kencang. Timnas Cina dijadwalkan bertemu timnas Indonesia pada bulan Juni mendatang, tetapi mereka sudah dibuat ketar-ketir. Publik Cina sampai memikirkan bagaimana nasib tim nasional mereka kalau menyambangi markas timnas Indonesia di Jakarta nanti. Pasalnya mereka mengira skuad Garuda akan menambah kekuatan lewat naturalisasi bintang Liga Inggris asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Lantas siapakah pemain yang dimaksud media Cina ini? Mereka adalah Pascal Struijk dari Leeds United dan Ian Maatsen yang kini berseragam Aston Villa. Khusus Ian Maatsen, rumor Indonesia menaturalisasi pemain ini kembali mencuat setelah bek yang dibeli dari Chelsea tersebut tidak masuk ke dalam skuad senior Belanda. Namun kabar ini baru sekedar rumor. Meskipun begitu, Cina sepertinya sudah paham dengan nasibnya kalau bersuap timnas Indonesia di SUGBK nanti. Kondisi timnas Indonesia saat ini benar-benar berbeda dari tim sebelumnya yang mereka kalahkan di Qingdao pada bulan Oktober 2024 lalu. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh tampil semakin mengerikan dengan statistik hanya sekali kebobolan saat disulap menjadi bek tengah di Yokohama Marinos. Diturunkan sejak awal pertandingan, pemain timnas Indonesia itu kembali diturunkan pelatih Steve Holland sebagai bek tengah. Hasilnya Yokohama F. Marinos berhasil meraih kemenangan dengan 2 gol tanpa balas kontra Gamba Osaka. Pertandingan ini juga menandakan sebagai kali ketiga bagi Sandy Walsh tampil sebagai bek tengah sejak bergabung dengan klub Jepang tersebut. Sandy Walsh sejatinya bukan bek tengah, melainkan berposisi asli sebagai bek kanan yang ia perankan semasa masih memperkuat Kevin McLean dan bersama timnas Indonesia. Namun posisi pemain 29 tahun itu diubah pelatih Yokohama, Steve Holland, dalam 3 laga terakhir menjadi bek tengah, baik di liga domestik maupun di internasional. Hasilnya semua laga yang dia lakoni kala berperan sebagai bek tengah, Holland meraih kemenangan dengan hanya sekali kebobolan. Sandy Walsh yang bisa beradaptasi sebagai bek tengah itu bisa membuat pelatih Patrick Kluivert lebih memilih banyak opsi di lini pertahanan skuad Garuda. Dean James, pemain bertahan asal Belanda yang kini membela Go Ahead Eagles, telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan bakal memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini langsung disambut antusias oleh pecinta sepak bola tanah air karena Dean James diperkirakan bakal menjadi pemain yang sangat diperhitungkan dalam skuad timnas Indonesia yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Keputusan tersebut tidak hanya membawa perubahan besar dalam karir pribadi Dean James, tetapi juga membuka peluang baginya untuk tampil di level internasional bersama skuad Garuda. Media Belanda
Football Premier memberikan pandangan menarik terkait kehadiran Dean James dalam skuad timnas Indonesia. Mereka bahkan menyebut bahwa Dean James hampir pasti akan dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi dua laga krusial melawan Australia dan juga Bahrain. Keputusan Kluivert untuk memanggil Dean James bukanlah sesuatu yang mengejutkan, mengingat kualitas pemain yang satu ini. Pada musim ini ia telah menunjukkan penampilan yang cukup mengesankan bersama Go Ahead Eagles di era divisi, dengan mencetak 2 gol dan juga 3 assist dari 26 penampilan. Kehadiran Dean James juga akan memberikan variasi strategi bagi Kluivert, karena ia dikenal memiliki permainan yang cepat dan bisa memberikan ancaman dari sisi kiri pertahanan lawan.